Oke, kita lanjut ke pembahasan kelas dan objek pada Kotlin. Nah, kelas dan objek sudah kita singgung pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang OOP. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menjelaskan tentang kelas dan objek. Nah, jadi segala sesuatu di Kotlin dikaitkan dengan kelas dan objek. Nah, jadi misalkan dalam kehidupan nyata ya, di sini ada mobil adalah sebuah objek. Nah, jadi kita memiliki objek dengan nama mobil. Nah, di mana mobil itu memiliki sifat seperti merek, berat, warna, dan fungsi. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah kelas dengan menggunakan kata kunci kelas seperti ini. Nah, kita langsung lihat contohnya saja di sini. Nah, jadi sebuah kelas itu diawali dengan kata kunci kelas. Kemudian diikuti dengan nama kelasnya. Nah, di sini nama kelasnya adalah car. Nah, untuk nama kelas sendiri diawali dengan huruf besar ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita buat di dalam kelasnya adalah sebuah properti. Nah, sebuah properti atau biasa kita sebut variabel ya. Jadi di sini kalau di dalam konsep OOP ini disebut properti, yaitu ada brand, model, sama year. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan sebuah properti pada dasarnya adalah sebuah variabel yang dimiliki kelas. Jadi kelas yang ada di dalam variabel yang ada di dalam kelas itu disebut properti kalau dalam konsep OOP. Nah, atau function dalam konsep OOP juga disebut sebagai metode. Jadi jangan bingung. Nah, untuk membuat sebuah objek di sini caranya adalah ini ada contohnya ya. Kita tinggal bikin contohnya, misalkan di sini ada variabel C1 sama dengan car. Nah, car ini adalah nama kelas yang tadi kita bikin sebelumnya. Nah, kemudian dari objek C1 ya di sini, ini yang disebut objek yaitu C1 ini. Nah, dari objek ini kita dapat mengakses atau memberikan nilai pada properti yang ada di dalam kelas car. Nah, di sini kita bisa akses brand, model, year. Nah, kemudian kita coba cetak di sini. Nah, jadi contoh dalam pembuatan sebuah objek adalah seperti ini. Nah, untuk mengakses properti atau function yang ada di dalam kelas melalui objek, caranya seperti ini. Nah, kemudian ini ada beberapa objek ya. Jadi dari satu kelas itu kita dapat membuat beberapa objek. Di sini kita contohnya bisa membuat dua objek. Objek yang pertama adalah objek C1. Objek yang kedua adalah objek C2. Dengan isi yang berbeda. Jadi dua objek ini dia berbeda tetapi dari kelas yang sama. Nah, di bawah sini kita coba cetak, sama-sama cetak brand, tapi brand yang dari objek C1 dan brand yang ada di dalam objek C2. Nah, di mana nilainya akan berbeda. Sekarang kita akan coba membuat sebuah kelas yang ada di Kotlin ya. Kita coba buka. Nah, di sini kita tutup dulu semuanya. Kita coba bikin kelas baru di sini, Kotlin class. Kita bikin kelas car. Nah, di sini kita sudah langsung dibuatkan kelas cars di sini. Nah, baru kita coba bikin yang namanya atribut atau properti. Nah, jadi variabel atau var, kita buat merek misalkan seperti ini. Merek ini dia akan kita set menggunakan string. Jadi di sini kita buat
deklarasinya atau inisialisasinya pakai petik 2. Kemudian di sini ada var year. Nah, atau tahun ya. Di sini kita set pertama adalah 0. Nah, ini yang disebut properti, ini yang disebut kelas. Nah, kemudian untuk mengakses atau membuat objek dari kelas tersebut, caranya adalah kita tinggal bikin var, kemudian kita tuliskan nama objeknya, misalkan di sini car1. Nah, kemudian kita tulis nama kelasnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita sudah membuat objek dari kelas car. Nah, objeknya adalah car1. Nah, di mana melalui car1 ini kita dapat memodifikasi isi dari datanya tersebut. Misalkan seperti ini. Nah, car1 sama dengan merek. Misalkan mereknya di sini kita isikan menggunakan nama mobil ya, misalkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kita contohkan pembuatan objek yang ada di dalam satu kelas ya. Jadi di sini muncul error karena kita harus membuat kelas mainnya dulu seperti ini. Nah, baru ini kita buat atau kita pindah di dalam kelas main. Nah, seperti ini. Nah, baru di sini kita coba cetak car1 merek. Nah, harusnya dia muncul hasilnya adalah Xenia ya. Jadi kita coba langsung jalankan dari sini. Nah, hasilnya adalah Xenia karena di sini kita sudah berikan nilainya. Nah, kita akan coba masukkan juga di sini car1 year. Nah, di mana year ini kita belum berikan nilainya. Jadi dia nanti defaultnya adalah 0. Kalau kita jalankan, harusnya dia muncul 0 karena kita belum memberi nilai di sini. Nah, dia muncul 0. Nah, untuk memberikan nilai, caranya sama ya. Di sini kita tulis objeknya dulu, kemudian kita akses propertinya. Nah, baru kita tulis 2021 misalkan seperti ini. Karena dia kita set sebagai integer ya di awal, maka kita berikan nilainya juga seperti ini. Nah, baru kita coba jalankan lagi. Nah, dia akan muncul Xenia 2021. Nah, seperti ini. Nah, sekarang dari objek yang kita dari kelas car yang kita punya, kita juga bisa membuat objek baru ya. Nah, di bawah sini kita akan coba bikin objek baru, var car2. Nah, dari sini kita juga bisa bikin objek. Nah, jadi objek car1 dan car2 ini dia sebuah objek yang berbeda, tetapi kedua objek tersebut bisa mengakses variabel yang ada di dalam kelas car, yaitu merek dan year. Nah, cuman merek dan year yang ada di dalam masing-masing objek juga berbeda. Nah, misalkan kita println langsung car2 merek seperti ini. Nah, jadi Xenia ini dia nilai yang masuk ke dalam properti merek yang ada di dalam objek car1. Jadi kalau kita cetak
merek yang ada di car 2 ya dia nilainya juga tidak akan sama dengan ini. Nah, nilainya dia kosong karena biarpun dia memiliki nama yang sama tetapi di dalam objek yang berbeda. Jadi nilainya juga akan berbeda. Nah, kita coba set mereknya dulu seperti ini misalkan. Nah, baru kita jalankan. Nah, maka nilainya dia akan berbeda karena objeknya juga berbeda. Biarpun kelas yang kita gunakan sama ya. Nah, kemudian gimana sih caranya kita membuat objek dari kelas yang berbeda ya di sini? Kita kan bikin objek masih di dalam satu kelas. Nah, sekarang kita coba bikin kelas baru. Ini kita hilangkan. Nah, kita buat seperti ini dulu ya. Jadi ini ada kelas car memiliki properti merek dan year. Nah, kemudian kita bikin kelas baru di sini. Nah, misalkan di sini kita bikin kelas main object. Nah, di kelas main object ini kita akan coba bikin seperti ini. Kita bikin main. Nah, coba di sini kita bikin objek dari kelas car yang ada di dalam package ini ya, yang tadi sudah kita buat. Nah, coba kita akses dari sini. Var car sama dengan seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba akses merek. Nah, seperti ini sama dengan contohnya misalkan mobil. Nah, seperti ini. Baru kita akan coba cetak. Nah, kita akan coba jalankan dari sini. Nah, hasilnya adalah Xenia. Nah, jadi kita dapat membuat sebuah objek dari kelas yang ada di luar kelas yang kita bikin ini ya.